Rasanya tak perlu lagi meragukan keramah tamahan sikap dan ketertiban dari orang-orang Asia Timur yang dikenal dengan julukan negeri matahari terbit. Meskipun terkenal dengan citranya yang aman dan sopan, Jepang juga tidak luput dari sisi gelap yang selalu mengintai dari balik kegelapan. Namun sayangnya, dengan menyandang gelar salah satu negara teraman di dunia, harus dipertanyakan ketika seorang wanita asal Inggris bernama Lucy Jane Blackman, atau lebih dikenal dengan Lucy Blackman, berusia 21 tahun, mantan pramugari dari maskapai penerbangan bernama British Airways, yang kemudian beralih profesi menjadi pelayan di sebuah klub malam. Dia dinyatakan hilang di tanggal 1 Juli tahun 2000. Kala itu, ayahnya yang bernama Timothy Blackman sedang bersantai di taman rumah. Lalu kemudian mendapat panggilan telepon dari polisi Jepang bahwa putrinya Lucy dikabarkan telah hilang. Timothy sempat tidak mempercayai kabar tersebut. Namun, ia tidak menyangka kalau memang selama beberapa hari ini ia tidak mendapat balasan email, bahkan putrinya tidak menjawab teleponnya. Timothy masih berpikir secara rasional dan mestinya ada alasan mengapa Lucy saat ini masih tidak bisa dihubungi. Diketahui Lucy Blackman bekerja di sebuah bar atau klub malam sebagai pelayan tamu, dan itu adalah kali terakhir ia terlihat setelah meninggalkan bar tersebut. Kepolisian Jepang kemudian meminta bantuan publik untuk melacak wanita Inggris berusia 21 tahun itu. Setelah kabar berita tentang putrinya yang hilang semakin mencuat, saat itulah Timothy mulai panik dan menyadari pasti ada sesuatu yang salah. Awal kasus ini mencuat ketika jurnalis bernama Ryutaro Nakamura dihubungi oleh temannya yang mengelola sebuah penginapan, di mana ia cemas karena kehilangan kontak dengan seorang gadis berusia 21 tahun bernama Lucy yang kebetulan tinggal di penginapannya. Saat menemui temannya, wajahnya terlihat tegang dan khawatir karena memang ini kali pertamanya mengalami hal seperti ini. Dan Ryutaro merasa bahwa situasinya benar-benar serius. Sebagian kelompok kecil bagi orang-orang asing yang bekerja di klub malam juga mulai menyadari ketika salah satu temannya menghilang, dan desas-desusnya, Lucy diculik oleh suatu kultus keagamaan. Dari sudut pandang AKBP bernama Akira Mitsuzane dan asisten inspektur bernama Masahiko Sujima, mereka berpendapat kalau Lucy mungkin saja melarikan diri ke negara lain dengan alasan tertentu. Di samping itu, memang ada banyak sekali warga asing yang tinggal di Jepang melebihi visa atau bekerja secara ilegal, dan mereka sering menghilang tanpa pemberitahuan. Dengan melihat kasus ini, kepolisian Jepang menjadi skeptis apakah kasus ini masuk ke dalam golongan kriminal atau bukan. Hari ke-11 menghilangnya Lucy, Timothy ayahnya datang ke Tokyo bersama anak kedua atau adiknya Lucy bernama Sophie. Kedatangannya menjadi perhatian media Jepang dan juga media asing. Dengan karisma dan tingkat kepercayaan dirinya, Timothy pandai memanaskan situasi, sehingga kasus hilangnya Lucy dapat cepat menjadi viral dan semua orang membicarakannya. Namun, di tahun itu Tokyo memang sudah menjadi kota yang besar dengan perkiraan populasi 27,5 juta orang. Untuk mencari Lucy, bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Jelasnya sebelum Timothy datang ke Tokyo, polisi Jepang sangat aktif dan gesit mencari informasi tentang Lucy. Bahkan 30.000 poster Lucy Blackman telah terpasang di seluruh penjuru Tokyo. Namun, dalam misi pencarian putrinya, Timothy memiliki kendala masalah CCTV karena Jepang pada saat itu membatasinya terkait privasi. Hal itu jelas berbeda jika situasinya berada di London. Bukan hanya itu, Timothy yang mendengar kalau kasus putrinya tidak akan diselidiki lebih dalam karena Lucy bukanlah orang Jepang. Namun ia tak kehabisan cara dan kemudian kembali mengumpulkan media agar berita ini tetap pada perhatian putrinya. Berbagai spekulasi media mulai bertebaran, seperti Lucy dikabarkan masih hidup. Ada juga kalau ia diculik dan dibawa ke negara Hong Kong untuk dijadikan budak seks, dan lain-lain. Semua itu mereka sebar tanpa tahu kebenarannya.
Timothy beranggapan kalau berita-berita yang telah tersebar adalah hal yang konyol dan sama sekali tidak benar. Perhatian yang terus diberikan Timothy agar kasus putrinya terus diselidiki. Hal itu berhasil membuat polisi Jepang mengerahkan lebih dari 100 personil yang biasanya polisi Jepang hanya membutuhkan 4-5 orang untuk menangani kasus orang hilang. Menurut wanita asing yang juga sama profesinya, bahkan satu tempat dengan Lucy, bernama Suzy, berpendapat kalau pekerjaan mereka sebenarnya biasa saja, hanya sekedar melayani dan menemani para tamu yang berkunjung di klub mereka. Bahkan tidak ada seks, karena tujuan para pengunjung hanya ingin minum-minum santai, menikmati malam. Kalaupun ada resiko bahaya, Suzy berpendapat di luar sana lebih beresiko daripada di dalam klub. Kepolisian Tokyo akhirnya sempat mengidentifikasi dan menahan seorang pria Jepang yang sering mengunjungi klub di mana tempat Lucy bekerja. Sebelum menangkap pria tersebut, tim kepolisian dengan sangat hati-hati mendekati si pria yang sudah dianggap tersangka, karena jika salah langkah, pria itu bisa menyadari kalau ia sedang diawasi. Namun, karena pria itu memiliki alibi yang kuat, mau tidak mau, polisi pun melepaskannya dan kembali ke langkah awal untuk memulai penyelidikan. Hari ke-15 Lucy menghilang. Timothy masih belum menyerah dan percaya kalau putrinya masih hidup. Namun dia harus cepat segera menemukannya dengan terus-menerus memasang poster di jalanan. Hal itu juga sebagian dari rencananya, karena jika dia berhenti mempublikasikan kisahnya, media akan segera menemukan topik lain untuk diperhatikan, yang otomatis fokusnya bukan lagi pada kasus Lucy. Namun lagi-lagi, karena benturan budaya, Timothy sempat ditegur salah satu petugas karena memasang poster di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Karena tindakannya yang dianggap tidak mengindahkan peraturan, Timothy sempat tidak diberi informasi apapun mengenai penyelidikan terhadap kasus putrinya. Di samping kecemasan dan ketidakpercayaannya pada polisi Jepang yang tidak kompeten dan sangat buruk dalam berkomunikasi. Namun akhirnya, Perdana Menteri Inggris saat itu, Tony Blair, datang ke Tokyo untuk memberi dukungan, juga sebagai penyambung lidah dari keluarga Lucy. Hari ke-19, meskipun sudah ada dukungan dan kerjasama Jepang dan Inggris dalam mengusut kasus hilangnya Lucy, namun bagi para penyidik Jepang yang dianggap sangat kompeten, justru itu merupakan suatu tekanan tersendiri, karena perkataan mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan. Kemudian para detektif yang terkenal dengan julukan Supon mulai bergerak dengan caranya masing-masing, dan mereka dikenal dengan detektif senior yang tidak akan melepaskan petunjuk sekecil apapun. Salah satunya detektif bernama Kuku. Dari hasil penyelidikannya, mereka berhasil menginterogasi satu wanita pekerja asing yang pernah diundang oleh salah satu pelanggannya di sebuah pantai. Namun pada suatu waktu, si wanita tak sadarkan diri dan tidur selama berjam-jam. Saat terbangun, ia merasakan kepalanya begitu sakit dan mulai curiga kalau dirinya telah dibius. Penyelidikan pun terus berlanjut dan menggali kasus lebih dalam lagi untuk mengetahui apakah wanita yang pernah dibius ini saling berkaitan dengan hilangnya Lucy. Setelah mengantongi izin dari para pemilik di setiap klub dan bicara dengan semua pegawainya, terutama para pekerja asing. Pada awalnya, para pekerja tidak mau menampakkan diri dan takut untuk diinterogasi. Namun hasilnya, beberapa wanita yang pernah mengalami kejadian serupa, seperti wanita sebelumnya, mulai angkat bicara dan memberikan informasi yang mereka ketahui dan membantu para penyidik kepolisian untuk menemukan Lucy. Menurut salah satu detektif, kebanyakan penjahat tak mengubah metode mereka, bahkan cenderung tak berubah, karena itu merupakan habit atau kebiasaannya, seperti metode kebanyakan perampok yang masuk ke dalam rumah. Banyaknya kesaksian dari pekerja Jepang maupun asing, mereka mengatakan bahwa ada predator seksual yang aktif bertahun-tahun dan tidak pernah tertangkap, apalagi diadili. Hari ke-52, keluarga Lucy menawarkan hadiah sebesar 1,5 juta yen, atau jika dirupiahkan, sekitar 157 juta, hanya untuk sebuah informasi, yang mengarah pada penemuan Lucy. Lagi-lagi, hal itu dilakukan agar perhatian orang-orang terus tertuju pada kasus Lucy. Namun, dari sudut pandang kepolisian, hal itu justru akan menghalangi penyelidikan kasus yang cukup sensitif. Hari ke-62, asisten inspektur bernama Yasuhiko Asano mendapatkan laporan dari seorang wanita asal Australia bernama Jessie.
yang pernah menjadi korban pembiusan dan pelecehan 3 tahun lalu. Jesse memiliki informasi berupa nama dan nomor telepon di buku catatannya, yang kemudian buku itu dikirimkan dari Australia ke Jepang. Setelah diidentifikasi, di dalam buku tersebut terdapat sebuah nama, yaitu Yuji Honda beserta nomor teleponnya. Beruntungnya nomor telepon itu masih digunakan, lalu tim cyber kemudian menguraikan semua riwayat panggilan dari nomor telepon itu. Alhasil, terdapat 10 lebih riwayat panggilan dari nomor telepon yang berbeda-beda. Lalu, salah satu nomor yang pernah dihubungi oleh Yuji Honda adalah nomor telepon milik Lucy. Jelas saja, itu adalah sebuah petunjuk yang sangat kuat, dan Yuji Honda patut dicurigai telah menculik Lucy. Setelah ditelusuri lebih dalam, Yuji Honda ternyata telah banyak melakukan identitas palsu agar terhindar dari pelacakan. Namun tentu saja, polisi juga punya berbagai cara untuk melacaknya, meskipun pria itu berpindah-pindah tempat. Setelah didapatkan lokasi yang akurat, polisi kemudian mendatangi sebuah gedung hunian bernama Moto Akasaka. Menurut manajer yang mengelola gedung itu, si penyewa atau pria yang dicurigai sebagai tersangka adalah orang yang agak aneh, tidak pernah menyapa, selalu melihat ke bawah, dan terkesan tidak ingin menunjukkan wajahnya. Namun, pria itu memiliki banyak koleksi mobil mewah seperti Porsche, Mercedes-Benz, Aston Martin, Rolls-Royce, dan masih banyak lagi. Sayangnya, meskipun polisi berasumsi orang itu adalah tersangkanya, namun karena tidak adanya bukti yang cukup kuat untuk mengajukan surat perintah penahanan, akhirnya penyelidikan berakhir di sana dan mereka tidak bisa melangkah lebih jauh. Dari sekian banyak para pekerja klub yang pernah diajak bicara, hanya beberapa saja yang bersedia untuk direkam. Salah satunya bernama Monica, berkebangsaan Inggris yang juga pernah menjadi korban pelecehan daripada orang yang bernama Koji. Saat itu, kejadiannya pada 10 Oktober 1997, Monica bertemu Koji di klub bernama Roppongi. Dengan bujuk rayunya, Monica diajak pergi oleh Koji ke sebuah gedung apartemen bernama Zushi Marina, satu-satunya tempat yang memiliki pemandangan laut yang indah, serta deretan pohon palem yang berjejer. Zushi Marina merupakan kondominium yang mewah dengan lokasi yang strategis dan mahal. Tidak heran jika orang kaya dan berada yang dapat mencapainya. Jika ditempuh dari Tokyo, hanya memakan waktu sekitar setengah jam saja. Setelah detektif berkeliling sambil mengamati gedung itu, dia kemudian mengunjungi restoran terdekat, lalu menunjukkan foto Lucy kepada salah satu pelayan di sana. Dan pelayan itu meyakini kalau wanita di foto ini pernah berkunjung di tanggal 1 Juli. Sekali lagi, adalah hari di mana Lucy menghilang. Dan dia tidak sendirian, melainkan bersama seorang pria. Setelah dijelaskan situasi daruratnya, dan si asisten manajer mau mengerti, Sersan Ryo Hatashita kemudian mendapatkan seluruh daftar penghuni Zushi Marina. Daftar para penghuni itu kemudian dicoret satu persatu secara manual, meskipun tahu itu akan memakan banyak waktu. Pemeriksaan awal Sersan Ryo tidak menemukan nama Koji di daftar tersebut, namun firasatnya mengatakan kalau salah satu nama yang menurutnya paling mencolok karena memiliki banyak koleksi mobil asing mewah dengan merek yang persis seperti di gedung Moto Akasaka, dan pria itu bernama Obara. Nama Obara maupun Koji sama sekali tidak pernah terdaftar di gedung sebelumnya. Inilah momen besar dalam penyelidikan, karena ini kali pertama mereka bisa mengaitkan petunjuk yang ada dan akhirnya mendapatkan sebuah nama, yakni Joji Obara. Joji Obara diketahui sebelumnya pernah ditangkap di sebuah kota bernama Wakayama atas kasus ringan penyamaran wanita dan merekam wanita secara diam-diam di toilet. Saat penangkapan, Joji Obara menolak untuk difoto dan memalingkan wajahnya. Sekitar 100 foto tersangka kemudian dicetak lalu menunjukkannya kepada para korban, termasuk Monica dan Jesse, untuk memilih yang mana foto Joji Obara. Dan tanpa ragu, mereka berdua sama-sama memilih foto yang sama. Hari ke-103, untuk sementara, hilangnya Lucy dan penangkapan Joji Obara tidak bisa dikaitkan. Namun karena memiliki cukup bukti, berdasarkan kesaksian korban lain, Obara bisa ditahan. Tentunya, Timothy tahu berita besar penangkapan Obara, dan berharap Obara adalah kunci keberadaan anaknya. Obara adalah pria yang mewarisi banyak harta dan properti dari ayahnya. Menurut para tetangganya, Obara adalah tipe orang yang suka menyendiri.
dan polisi mulai menggeledah semua properti yang dia miliki. Tak hanya itu, tempat yang pernah Obara sewa di gedung Zushi Marina juga turut digeledah, yang menghasilkan temuan banyaknya narkoba dan alkohol. Namun ada satu hal yang membuat penyidik bertanya-tanya, untuk apa sebuah besi pengait yang dipasang di langit-langit? Lain halnya dengan temuan di gedung Moto Akasaka, yaitu berupa sebuah buku catatan pribadi milik Obara, di mana di situ tertulis bahwa dia akan menjadi jahat dan mengabdikan dirinya untuk kejahatan. Temuan lainnya ketika mereka menggeledah propertinya yang ada di Tokyo, ditemukannya lebih dari 400 rekaman video, pelecehan, dan penyiksaan kepada para korbannya. Melalui rekaman-rekaman itu, polisi akhirnya mengerti fungsi dari besi pengait yang dipasang di langit-langit. Itu adalah untuk mengangkat kaki korbannya. Obara tidak menganggap korbannya sebagai manusia, melainkan sebagai boneka. Dari banyaknya rekaman video yang detektif periksa satu persatu, namun di antara rekaman itu, tidak ada satupun rekaman Lucy Blackman. Detektif yang berbicara dengan Obara pun merasa kalau orang ini berkepribadian sangat aneh. Obara menyangkal semua hal terkait kejahatannya. Bahkan detektif yang menunjukkan bukti, dia tetap bersikeras dengan alasan kalau semua itu hanya pura-pura. Dan semua wanita yang ada di dalam video telah ia bayar. Saat foto Lucy ditunjukkan padanya, Obara juga menyangkal pernah bertemu apalagi berhubungan dengan Lucy. Obara mengklaim bahwa semua seks di rekaman video itu bersifat konsensual atau adanya kesepakatan antara dia dan para wanita yang menjadi korbannya. Jadi sekarang, para penyidik harus mengidentifikasi beberapa korban untuk membuktikan fakta bahwa ini tidaklah konsensual, agar bisa mematahkan semua klaim Obara dan membangun kasus kriminal padanya. Mereka juga meminta penyidik forensik untuk memeriksa semua rekaman video itu. Keizo Harafuji, bagian penyidik forensik, akhirnya menemukan celah bagaimana Obara membius para korbannya. Menurut penjelasannya, Obara menggunakan kloroform dan obat ilegal lainnya yang memiliki efek bius. Berkat temuan Keizo Harafuji, terungkap juga seorang wanita berusia 21 tahun bernama Karita Ridgway, warga dari Australia, menghilang di tahun 1992 dan meninggal di tahun yang sama. Jauh sebelum menghilangnya Lucy, kakak perempuan dari Karita bernama Samantha. Samantha sudah lebih dulu bekerja di Jepang sebagai pengajar bahasa Inggris, lalu adiknya Karita terbang mengikutinya, namun belum menemukan pekerjaan. Jadi, untuk sementara, Karita bekerja sebagai pelayan tamu di klub malam. Lalu suatu hari, Karita dibawa ke rumah sakit oleh seorang pria yang sudah pasti kita tahu siapa orangnya. Dia mengatakan kalau Karita keracunan makanan. Entah apa yang terjadi, namun kemudian tubuh Karita mengalami kegagalan organ, dan seminggu kemudian Karita dinyatakan meninggal. Polisi saat itu tidak ingin melakukan apapun, bahkan autopsi, karena Karita dinyatakan meninggal karena keracunan makanan. Juga tidak ada kecurigaan sedikit pun bahwa itu adalah kejahatan. Beruntungnya, mereka menyimpan sampel hatinya, dan setelah diperiksa ulang, mereka menemukan kloroform. Sehingga hal itu bisa kembali memberatkan Obara dalam kasus penculikan dan penghilangan nyawa Karita Ridgway. Namun tetap saja, misteri hilangnya Lucy belum juga terpecahkan. Atau memang, Obara sengaja menghancurkan semua bukti kaset atau apapun yang bisa mengaitkannya pada kasus Lucy. Jadi untuk saat ini, masih sulit untuk menyalahkan penculikan Lucy padanya. 134 hari menghilang. Dalam sebuah pernyataan, Joji Obara telah mengungkapkan lebih banyak informasi. Dalam pernyataannya, Obara mengakui kalau seminggu sebelum Lucy menghilang, dia pernah bertemu dengannya di sebuah klub bernama Casablanca. Namun, dia tetap menyangkal keterlibatan dalam menghilangnya Lucy. Kemudian, tim regu analisis mencoba memeriksa dengan seksama dan merekonstruksi lini masa tindakan Obara berdasarkan dari barang bukti seperti tanda terima atau setruk perbelanjaan. Dari hasil analisis dikatakan, pada tanggal 1 Juli pukul 15 sore, Obara bertemu Lucy dan menuju Zushi Marina. Saat di perjalanan, mereka berhenti di restoran dekat pelabuhan kapal Zushi Marina, yang mana hal ini telah dikonfirmasi oleh asisten inspektur melalui pelayan yang melihat Lucy saat itu. Lalu sekitar pukul 17, mereka berdua pergi ke apartemen Obara di Zushi Marina. Dan disinilah yang menjadi titik buta, karena keberadaan Lucy menjadi tak diketahui. Antara malam tanggal 2 Juli dan pagi hari di tanggal 3 Juli, Obara kembali ke Tokyo. Di tanggal 4,
Obara banyak berbelanja. Tanggal 5 Juli, Obara mengunjungi apartemen Lucy Aburatsubo, yang mana itu juga bagian lain dari propertinya. Keesokan harinya, salah satu penghuni mengeluhkan kepada manajer soal suara gaduh dari apartemen Obara. Di antara banyaknya setruk pembelian, mereka menemukan pembelian yang sangat aneh, yaitu gergaji mesin, semen, dan tenda portable. Mereka mulai menyadari semua kemungkinan ini digunakan untuk menutupi kejahatan. Tim analisis membuat kesimpulan bahwa Lucy kehilangan nyawanya pada malam 1 Juli. Beberapa hari berikutnya, jasadnya dipindahkan dari Zushi Marine ke Lucy Aburasubo, dan ada kemungkinan besar jasad Lucy dimutilasi di sana. Lagi-lagi, semua bukti yang tidak langsung ini belum cukup kuat untuk membuktikan kalau Obara pelakunya. Apalagi selama jasad Lucy belum ditemukan, hukum tidak akan bisa mengadilinya. Bahkan jaksa pun mengatakan akan sulit membuat kasus tanpa pengakuan. Dan jalan satu-satunya, mereka harus menemukan jasadnya apapun yang terjadi. Pencarian di berbagai tempat terus dilakukan. Mereka meyakini jasad Lucy tidak mungkin jauh dari apartemen Aburasubo, dan pihak manajemen Aburasubo memberikan 1 pekan terakhir untuk melakukan pencarian. Jika belum ditemukan, dengan terpaksa, pihak apartemen akan memblokir mereka. Tentu saja, ini menjadi masalah sekaligus tekanan, dan takut apa yang akan terjadi jika mereka tidak berhasil menemukannya. Hari ke-223 menghilang. Di tanggal 9 Februari 2001, pukul 8.15, asisten inspektur bernama Yuji Nozoe dan rekan lainnya menyisir area pinggir pantai yang terdapat beberapa lubang gua. Mengandalkan firasatnya, ia memasuki salah satu gua yang dipenuhi barang-barang yang terdampar di pantai. Sementara itu, rekannya mencari di tempat lain. Setelah menyingkirkan barang-barang lain, ia menemukan bak mandi. Lalu dibaliklah bak mandi tersebut. Di balik bak itu, terdapat beberapa serangga yang belum menjadi belatung. Setelah terus menggali, Yuji menemukan gumpalan karung goni, dan setelah membukanya, ia dengan sangat yakin kalau itu adalah Lucy. Sekumpulan burung berkerumun di atas TKP. Mereka mencium bau kematian dan mulai berputar di langit. Salah satu penerjemah Jepang kemudian mengabari Timothy kalau Lucy putrinya telah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Timothy yang saat itu sudah kembali ke Inggris tentunya bersedih tatkala mendengar kabar duka tersebut. Pengadilan kemudian mendakwa Joji Obara atas kasus penculikan dan pemerkosaan yang menyebabkan kematian. Dia juga menerima hukuman seumur hidup atas kematian Karita Ridgway dan 8 tuduhan pemerkosaan lainnya. Tetapi, dia dinyatakan tak bersalah atas semua tuduhan terkait Lucy. Putusan pengadilan tidak memberi keadilan atas kematian Lucy. Hal ini tentunya menimbulkan kontra, kekecewaan, bahkan para penyidik lebih marah daripada terkejut mendengar putusan ini. Pada bulan April 2007, kasus ini kemudian naik banding, dan akhirnya, pada 16 Desember 2008, Obara dinyatakan bersalah karena memutilasi sekaligus menelantarkan jasad Lucy, dan penjara seumur hidupnya mutlak. Jasad Lucy kemudian dibawa ke negaranya dan dimakamkan di halaman gereja, dan namanya tertulis di monumen. Setiap tahun sejak saat itu, semua kalangan aparat yang pernah menangani kasus Lucy selalu datang ke tempat di mana Lucy ditemukan untuk mendoakannya agar Lucy beristirahat dengan tenang. Dan mereka telah melakukan ini selama 20 tahun. Dan kisah pun berakhir.